Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Neida Safira, NPM 18 14 21 10 18 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan novelty dalam penelitian. Apa itu novelty penelitian? Novelty penelitian merupakan ide atau gagasan baru yang secara meyakinkan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu, baik teori maupun konsep. Novelty merupakan unsur utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang mahasiswa ataupun peneliti dalam menulis skripsi, tesis, ataupun laporan penelitian. Karena di dalam penelitian itu dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru, sehingga memiliki kontribusi yang baik untuk keilmuan ataupun kehidupan. Dapat dipahami secara umum, novelty itu adalah know, yang dapat dihasilkan melalui knower atau subjek, kemudian knowing atau mengetahui, dan known atau objek. Yang pertama, knower atau subjek itu melakukan penelitian secara lahiriah dan batiniah atau di dalam diri sendiri. Bisa kita sebut juga dengan subjektivitas pengetahuan. Kemudian yang kedua, melalui knowing atau pada proses mengetahui, menjelaskan fenomena, biasanya disebut pembuatan model paradigma. Dan yang ketiga, melalui known atau objek, baik melalui eksperimen pada bentuk objek formal ataupun objek material. Ketiga proses tersebut bisa dilakukan secara parsial ataupun simultan dengan membuat pertanyaan. Karena kunci utama novelty itu adalah kemampuan membuat pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah bentuk meragukan atau skeptis. Ciri penelitian yang baik memiliki novelty yang tinggi, seperti berikut. Yang pertama, ada organity, scientific content, usefulness, validity and reliability or methods, and the last, parsimony or feasibility. Butir 1 dan butir 2, organity dan scientific content, itu adalah komponen dari novelty penelitian. Hal itu menjadi syarat dimuatnya manuskrip ataupun naskah yang ditulis berdasarkan laporan penelitian untuk menjadi artikel yang kemudian akan terbit di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ataupun jurnal nasional yang terakreditasi. Terkait hal tersebut, novelty dan usefulness juga bersifat komplementer, yaitu saling menggantikan dan saling melengkapi. Kemudian validitas dan reliabilitas penelitian juga sangat penting. Bahkan tidak kalah pentingnya dengan novelty penelitian sebagai syarat dimuatnya manuskrip atau naskah yang kita tulis untuk bisa menjadi sebuah artikel yang kemudian terbit di jurnal-jurnal internasional. Oleh karena itu, komponen metodologi juga penting peranannya, karena dengan demikian menuntut para peneliti ataupun mahasiswa memahami tentang metodologi penelitian. Kemudian yang terakhir ada parsimony ataupun kesederhanaan. Jadi penelitian yang baik itu adalah yang sederhana atau dengan catatan memiliki novelty, dan prinsip itu setidaknya mencakup kemudahan di dalam pelaksanaan penelitian. Novelty penelitian dapat diidentifikasi dengan menggunakan landasan berpikir yang luas, seperti berikut. Yang pertama, norma finalitas, aksioma, teori, hasil penelitian empiris, intuisi, expert judgment, kondisi empiris, norma tidak final, dan adopsi. Dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan novelty penelitian berdasarkan hal tersebut, akan dimungkinkan untuk bisa melakukan eksplorasi kearifan lokal sebagai sumber sains asli. Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan novelty penelitian, yaitu dengan mengidentifikasi variabel baru,
merumuskan variabel turunan, dan melakukan kompilasi. Novelty berupa variabel baru. Istilah baru di sini bisa jadi sudah pernah diteliti para bidang ilmu lain, atau memang benar-benar baru hasil identifikasi dari kearifan lokal. Contoh ilustrasi dari variabel baru seperti di samping ini. Perilaku ikhlas sebagai moderasi pengaruh kompetensi dan iklim organisasi sekolah terhadap kinerja guru. Di dalam disertasi ini, variabel perilaku ikhlas dipandang sebagai variabel baru. Novelty berupa variabel turunan. Dapat diperoleh dengan cara memodifikasi variabel yang sudah ada agar menjadi spesifik atau menjadi lebih luas. Variabel hasil modifikasi ini lazimnya disebut dengan variabel turunan. Variabel turunan yang lebih spesifik misalnya servant leadership yang dimodifikasi dari variabel leadership dan diyakini lebih tepat diaplikasi pada perusahaan layanan seperti hotel, bank, rumah sakit, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya mengenai novelty dalam penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.